Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan kajian dari Ustadz Fahrudin Faiz. Selamat menyaksikan. Mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut, sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya Imam Ahmad tentang hati dan rizki. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah, ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad. Kalau ingin hati kita berkah, kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup. Itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini, tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam, sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Ahmad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman ayo introspeksi ya setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yo, kalau bisa kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah. Kita merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati. Cara melembutkan hati gimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini saya akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Lu apa bisa Pak konsumsi batin yang halal? Ya banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan ya yang mahmudah. Sementara yang haram secara batin yang mazmumah. Jangan masukkan benci, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara lahir dan secara batin, teman-teman mestinya sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri, beras hasil ngutil, ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik, berasnya sendiri juga baik. Tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misalnya kita sedekah beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi, efeknya jadi buruk, jadi merusak. Yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan membuat hati yang keras. Hati yang keras
akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut, sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Baik, ini ada hubungannya juga dengan rizki. Nah, biasanya orang tidak terima itu dalam hal rizki. Gajiku kok sedikit ya, orang lain kaya, aku ndak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu urusan rizki. Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rizki. Kata Imam Ahmad, rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rizki sendiri-sendiri. Tapi Pak, kok ada orang itu yang rasanya kekurangan sementara yang lain kelebihan? Yaitu masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang kelebihan, yang merasa lebih mau ndak berbagi, yang merasa kurang mau ndak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti, tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rizki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rizki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rizki itu barokah kalau orang yang punya rizki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi, menginfakkannya dalam ketaatan. Itu barokah. Tadi di depan saya bilang, biasanya orang mendefinisikan rizki barokah itu jumlahnya sedikit tapi rasanya tetap cukup. Ya, itu juga termasuk ziyadatul khair. Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rizki kita itu benar-benar barokah apa tidak. Yaitu katanya Imam Ahmad, kalau kita punya kesadaran untuk berbagi, berarti barokah. Yang namanya rizki itu kan jatah kita, tidak bertambah, tidak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain, berarti rizki kita barokah. Tidak sekedar yang sedikit jadi cukup, yang cukup jadi banyak. Tapi berapapun yang kita peroleh, kita punya kesadaran untuk berbagi. Kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri, tapi ingin orang lain juga merasakan apa yang kita nikmati. Oke, jadi itu wasiat dari Imam Ahmad tentang rizki. Jadi kalau rizkinya barokah, insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Oke, baik. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita telah menyaksikan tausiah dari Fahrudin Faiz. Semoga bermanfaat. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share. Terima kasih.